Menikahi Hot Om. Bab 094. Iya, Ma. Tangan Mahesa terulur untuk mengusap dahi putri semata wayangnya tersebut. Ia usap pipi gadis kecil itu dengan lembut. Tapi Mahesa nggak bisa nginep malam ini. Dahi Mahesa pun mengernyit. Loh, kenapa? Mahesa harus jemput istri Mahesa di rumah orang tuanya. Nggak enak kalau dia malah nginep di sana. Mahesa cuma titip Widya sampai malam nanti. Mama langsung menghela napasnya berat. Cila pasti nggak akan mau kamu tinggal, Mahesa. Mahesa berada di posisi yang serba sulit. Andai ada yang bisa menggantikannya, pasti orang itu akan mengerti perasaannya saat ini. Tanggung jawab Mahesa nggak hanya Cila, Ma. Maaf. Mahesa akan kasih pengertian ke Cila. Dan apa? Mahesa. Mahesa kali ini yang menghela napasnya dalam. Cila harus tahu kalau Widya juga ibunya. Nggak adil untuk mereka berdua. Nggak adil untuk Widya, karena statusnya terus diswidyaikan, dan nggak adil bagi Cila, karena terus dibohongi. Cila anak yang pintar, Ma. Mahesa akan kasih tahu dia pelan-pelan. Dia pasti ngerti keadaan ini. Mama Indah meneguk ludahnya susah payah. Ia bahkan tidak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Menantang Mahesa adalah hal yang percuma. Anaknya itu punya pendiriannya sendiri. Mama tahu, kamu punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Tangan Mama Indah kemudian menyentuh lengan Mahesa dan mengusapnya lembut. Kamu pasti sudah menimbang baik dan buruknya. Mama Indah akhirnya malam itu pulang sebab ia sudah seharian berada di rumah sakit untuk menemani cucu kesayangannya tersebut. Semua anaknya memintanya pulang sebab walau bagaimanapun ia tetap harus mendapatkan istirahat yang cukup. Dan saat ini, tinggallah Jingga dan Mahesa yang berjaga di sana. Dua orang itu tentu saja sama-sama diam tidak bersuara. Tapi sungguh, Jingga ingin meluapkan segala keluh kesahnya. Tapi ia berusaha untuk menahannya terlebih dulu. Mendengar bagaimana obrolan Mahesa dengan mantan ibu mertuanya tadi membuat hatinya sakit. Mahesa terkesan lebih mementingkan perasaan Widya dibandingkan anaknya sendiri. Untuk beberapa saat ia masih diam dan menahan semuanya, hingga pada akhirnya ia tidak tahan lagi ketika melihat bagaimana kondisi putrinya. Jangan setega itu terhadap Cila, Mas, ucap Jingga akhirnya membuka suara. Kamu boleh menjaga hati istrimu, tapi tidak dengan mengorbankan hati anakmu. Mahesa mengeraskan rahangnya. Ia diam saja dan tidak merespon ucapan Jingga. Lah memang benar-benar membatasi diri. Aku mohon, ucap Jingga dengan air mata yang mulai menetes. Tentu saja Mahesa tidak melihatnya walau mereka duduk berhadapan sebab berada di sisi kanan dan kiri putri mereka. Aku mohon jangan hancurkan hati Cila. Dia cuma punya mimpi kecil sepanjang hidupnya. Dia cuma pengen hidup bahagia sama mama dan papanya. Membisu dan membatu, tentu saja itu yang dilakukan oleh Mahesa. Lah seolah menulikan telinganya agar tidak mendengar apapun yang dikatakan oleh perempuan yang sudah terisak tersebut. Sepanjang hidupnya dia cariin kamu dan pengen bisa sama-sama, Mas. Dia pengen selalu sama kamu, ucap Jingga dengan suara terpatah-patah. Kita nggak akan pernah tahu sampai kapan dia bisa bertahan, tapi apa nggak bisa kamu mengalah, Mas? Kenapa rasa sayang kamu nggak sebesar rasa sayang kamu ke istri baru kamu? Rahang Mahesa sudah mengeras sampai di sini. Dadanya sudah bergemuruh hebat. Tapi ia masih mencoba untuk tetap tenang. Aku pergi bawa dia cuma demi masa depan kamu, Mas, ucap Jingga. Aku pergi demi anak-anak panti. Apa yang bakal papa lakuin terhadap mereka? Aku nggak berdaya saat itu. Memikirkan bagaimana Jingga diancam membuatnya mengingat bagaimana hubungannya dengan sang ayah. Bahkan sampai sekarang ia tidak menegur lelaki biasanya selalu ia hormati tersebut. Kenapa sekarang kami yang jadi korban? Isak perempuan itu penuh luka. Aku tersiksa selama depalan tahun ini, Mas. Aku tersiksa. Sesak,
Di sudut nuraninya yang terdalam, ia bisa merasakan iba untuk Jingga. Perempuan itu pasti tidak berdaya saat itu. Ia tahu persis bagaimana ayahnya jika sudah memiliki keinginan. Tapi yang masih tidak ia terima, perempuan itu yang malah meninggalkannya begitu saja tanpa omongan. Ia sungguh dianggap seperti pecundang yang tidak bisa apa-apa. Setiap hari Cila nanyain kamu di mana. Setiap kali aku kasih penjelasan ke dia kalau kamu lagi sibuk kerja dan suatu saat pasti akan datang. Please. Mohon perempuan itu pada Mahesa. Please jangan kasih tahu Cila kalau kamu udah ada perempuan lain. Tolong, Mas. Dia pasti akan hancur. Dia pasti akan kecewa. Aku cuma punya dia, Mas. Aku nggak bisa kehilangan dia. Aku nggak mau kehilangan dia. Tangisan itu sudah menyesak sampai ulu hati Jingga, tapi Mahesa masih merespon dengan keterdiamannya. Kamu boleh benci aku, Mas, tapi tolong tetap sayang sama Cila. Jaga perasaannya. Sungguh, hati Jingga seperti disayat-sayat sembilu. Rasanya sangat pedih sekali. Dulu sekali, lelaki di hadapannya itu yang akan selalu menyeka air matanya, memeluknya, juga menenangkannya jika ia sedih. Namun kini, bahkan melihat saja lelaki itu tidak mau. Jangan hilangkan senyuman di wajahnya, Mas, ucap Jingga memohon. Tolong jangan hilangkan keceriaan yang entah sampai kapan kita bisa lihat. Jingga menunduk, memikirkan semua kerumitan ini. Ia tahu, permohonannya ini bahkan tidak akan didengar oleh Mahesa. Lelaki itu selalu kokoh dengan pendiriannya. Ia bahkan akan mencoba yang terbaik yang menurutnya dia bisa. Tolong jangan egois, Mas. Mahesa melihat jam di ponselnya. Sudah jam 10 malam, mungkin Cila akan terbangun besok pagi. Ia tertegun untuk sesaat ketika menatap foto kolase yang menjadi wallpaper telepon pintarnya. Sebagian foto Cila, dan sebagian lagi foto Widya. Entah kenapa ada kerinduan yang langsung menyeruak begitu menatap wajah teduh istrinya. Lah ingin cepat-cepat menemuinya sebab perempuan itulah yang saat ini bisa membuatnya tenang. Tolong jangan pikirin kepentingan diri kamu sendiri. Mahesa langsung beranjak dari duduknya. Melangkah pergi tanpa pamit pada perempuan yang masih berlinangan air mata di depannya. Mas, seru Jingga. Melihat kepergian lelaki itu membuat hatinya sakit setengah mati. Ia diabaikan. Ia sama sekali tidak dianggap. Melihat itu ia langsung beranjak dari duduknya. Mengucapkan kalimat yang membuat Mahesa menghentikan langkahnya. Aku sendiri yang akan kasih pengertian ke Cila. Jangan kamu. Setelahnya, Mahesa pun kembali melanjutkan langkahnya, menarik pintu yang saat itu juga kebetulan Anggi juga hendak mendorongnya. Mereka berpapasan, Mahesa hanya menyapa kakaknya itu sebentar lalu pergi. Kok malah pulang, Mahesa? Tanya Anggi keheranan. Biasanya nginep di sini. Mahesa hanya menoleh sesaat ke arah kakaknya tersebut, kemudian kembali melanjutkan langkah. Menjelaskan apapun pada Anggi hanya akan membuat mereka berdebat. Anggi bukan Ranti yang bisa berpikir lembut seperti ibu mereka. Anggi pun hanya bisa mendesahkan napasnya saja menatap kepergian Mahesa. Setelah adiknya itu menghilang di balik lorong, ia pun masuk ke dalam ruang rawatan Cila. Di sana, ia melihat Jingga yang duduk sambil menyandarkan wajahnya di sisi wajah Cila. Ia mendengar wanita itu sesenggukan dengan pundak yang bergetar. Jingga, weap Anggi sambil menyentuh bahunya lembut. Ada apa? Jingga yang menyadari kehadiran Anggi langsung menarik tubuhnya menjauhi Cila. Ia berbalik menghadap mantan kakak iparnya itu dan memeluknya begitu saja. Bah, Hicks, wajahnya ia sandarkan di perut ibu kandung Laivia tersebut. Tumpahkan air matanya di sana. Rasanya Jingga nggak sanggup. Jingga sedih, Mbak. Jingga nggak kuat. Anggi menelan ludahnya lambat. Sebagai sesama wanita ia bisa mengerti bagaimana perasaan Jingga tanpa mengesampingkan perasaan Widya saat ini.
Semua yang ia lakukan adalah naluriah karena sebab akibat. Tangan kakak kandung Mahesa tersebut terangkat, membelai puncak kepala mantan istri adiknya itu. Sabar, Jingga. Sabar. Jingga tergugu dalam tangisnya. Ia benar-benar tidak sanggup dan putus asa. Ia seperti seorang ibu kebanyakan, yang tentu tidak ingin anaknya kenapa-napa. Ibu manapun tidak ingin melihat anaknya bersedih. Tapi ia sungguh tidak berdaya saat ini. Mau mati aja rasanya Jingga, Mbak. Sakit banget rasanya. Semua rasanya sia-sia. Jingga nggak tega sama Cila. Dia nggak tahu apa-apa. Masuk, Mahesa, sapa Anggun ketika menyambut menantunya itu di depan pintu masuk. Widya ketiduran di kamarnya Dimas. Abis makan malam Dimas minta diajarin mata pelajaran yang nggak dia bisa di sekolahnya. Besok dia ujian. Mahesa mengulas senyum tipisnya. Iya, Mbak. Nggak apa-apa. Maaf saya baru jemput malam-malam begini. Nggak apa-apalah, Bi kamu pasti sibuk sama pasien-pasien kamu. Bahkan Mbak pernah kok ngantri di rumah sakit sampai jam 1 malam saking ramenya pasien dokter itu. Anggun begitu paham profesi Mahesa. Dokter manapun pasti akan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah sakit ataupun di tempat praktiknya yang lain. Lah cukup memahami akan hal itu. Sedangkan Mahesa, hanya bungkam menyetujui gagasan ibu mertuanya tersebut. Ia bahkan belum bisa menjelaskan hal yang sebenarnya sebab Widya masih melarangnya perihal ini. Dan ia menyetujuinya sebab keadaannya masih begitu rumit. Tapi cepat atau lambat, ia pasti akan memberitahukan Anggun bagaimana kondisinya sekarang. Iya, Mbak, makasih pengertiannya. Iya, sama-sama. Kamu anterin aja Widya ke sini kalau memang jadwal kamu padat banget. Mahesa Widya ada temennya kalau di sini. Adeknya juga bakal seneng kalau kakaknya itu ada di sini. Mentari sering keluar kota akhir-akhir ini karena kerjaan kantornya. Jadi kami sering berdua aja di rumah. Oh, iya, Mbak. Widya juga pasti akan senang kalau saya sibuk dan dia main di sini selama saya nggak ada di apartemen. Iya, saling ngerti dan komunikasi aja kuncinya. Jangan sampai lepas yang satu itu. Rumah tangga pondasi paling kuat ya komunikasi dan bahas semuanya sama-sama. Suami istri harus saling terbuka untuk cari jalan keluar buat cari kebuntuan. Jangan kayak rumah tangga Mbak Mahesa. Walau Mas Haris tidak bisa disamakan dengan kamu, tapi memang komunikasi di antara kami sangat buruk waktu itu. Yah, nggak usah Mbak ceritakan pasti kamu udah paham lah, Mahesa. Lagi-lagi, Mahesa hanya bisa mengulas senyumnya tipis. Tentu ia tahu benar bagaimana rumah tangga ayah dan ibu mertuanya yang jauh dari kata harmonis tersebut. Dan itu pula lah yang membuat istrinya merasakan krisis. Kasih sayang. Gadisnya itu memang tidak seberuntung anak-anak Jain yang bisa merasakan kasih sayang keluarga khususnya ayah dan ibunya. Kamu bisa langsung ke kamar Dimas, Mahesa bangunin aja istri kamu di sana. Mahesa langsung mengangguk. Saya ke atas dulu, Mbak. Iya, sana. Lelaki itu mulai melangkahkan kakinya menuju lantai 2 di mana tempat istrinya berada. Sesampainya di kamar yang didominasi dengan corak khas anak laki-laki itu, Mahesa langsung mendekati istrinya dan berdiri di sisi gadisnya tersebut. Tak pandangi untuk sesaat wajah cantik yang terlelap sambil memeluk adik kesayangannya tersebut. Lalu ia ulurkan tangannya untuk membelai pipi halusnya. Rasanya ia tidak tega membangunkannya. Istrinya itu begitu damai dan tampak tenang dalam lelapnya. Begitu saja, Mahesa bisa menarik senyum di wajahnya. Hanya dengan melihat wajah istrinya ini hatinya bisa begitu merasa damai. Widya bisa membawa kesejukan dalam relung hatinya. Sebegininya memang jika ia sudah jatuh cinta, ia akan totalitas untuk pasangannya tanpa batas. Ia bahkan akan mencurahkan segalanya tanpa ragu. Widya,
Perempuan ini bagaimanapun selalu bisa menenangkannya. Selalu bisa menjadi obat di hatinya. Keteguhan hati perempuan itu menjadi istrinya walau merasakan sakit luar biasa membuatnya semakin jatuh hati. Ia tidak gegabah menuntutnya ini itu dan lebih mengedepankan pengertian. Suami mana yang tidak akan nyaman berada di sisi perempuan sebaik ini? Ila bahkan banyak mengalah untuk hal apapun. Ia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dan yang paling membuatnya senang adalah, perempuan itu selalu bisa menghargai keputusannya sebagai suami. Ya, seperti yang dikatakan oleh Anggun, mereka memang selalu mengedepankan komunikasi. Melihat Mahesa hanya berdiri di samping anaknya dan tidak berupaya membangunkannya membuat Anggun yang melewati kamar Dimas malah berinisiatif untuk menegur. Loh, nggak dibangunin, Mahesa. Mahesa langsung menoleh ke belakang. Nggak tega saya, Mbak. Langsung saya gendong aja kayaknya. Anggun mengulas senyumnya. Tentu saja merasa bahagia melihat bagaimana menantunya itu begitu menjaga putrinya. Ya udah, angkat aja, Mahesa. Mbak bukain pintu mobilnya. Maaf loh, ya, bukannya ngusir. Udah larut banget. Mbak khawatir kalian di jalan. Tapi kalau nggak mau pulang, kalian malah bisa nginep aja di sini aja. Kamar Widya setiap hari dibersihkan kok sama Simbo. Sepertinya saya pulang saja, Mbak. Widya harus ke sekolah besok pagi. Khawatir nanti malah buru-buru kalau nginep di sini. Anggun tentu saja tidak berusaha menahan. Dia tidak akan mengatur kehidupan rumah tangga anak dan menantunya tersebut, apalagi menentang keputusan seorang kepala keluarga seperti Mahesa. Lelaki itu seorang pemikir. Dan apapun yang keluar dari dalam mulutnya sudah pasti sejalan dengan pikirannya yang matang. Ya, sudah. Kamu buruan angkat istri kamu, Mahesa, biar Mbak bantu buka pintu. Iya, Mbak. Tolong kasih pengertian sama Dimas besok, ya, Mbak. Udah pasti, Mahesa pasti Mbak kasih pengertian sama dia. Mahesa pun menyibak selimut bagian Widya, kemudian perlahan meraih tubuh istrinya tersebut dalam gendongannya. Hati-hati sekali lelaki tersebut, seolah ia sedang membawa bongkahan berlian yang sisi dalamnya terdapat banyak retakan. Anggun langsung membenarkan selimut Dimas, lalu mengikuti menantunya setelah menutup pintu kamar putranya tersebut. Hati-hati kepalanya, Mahesa, ucap Anggun saat itu membukakan pintu mobil. La pun berusaha melindungi kepala sang putri agar tidak terbentur. Ya, seperti itulah Anggun sekarang, ia begitu menyayangi Widya. Ia ingin menebus semua dosanya pada anaknya yang malang ini. Saya pamit, Mbak. Iya, Mahesa, hati-hati. Kabari Mbak kalau kalian udah sampai. Iya, Mbak. Setelahnya, Mahesa masuk ke dalam mobilnya, melajukan kendaraannya keluar pekarangan rumah ibu mertuanya tersebut. Sesaat lelaki tampan tersebut menoleh ke arah istrinya yang masih tertidur lelap tersebut. Pasti ia sangat lelah hari ini, setelah perjalanan panjang dari puncak ke apartemen mereka, ia langsung diungsikan ke rumah ibunya. Kekasih hatinya tersebut pasti tidak beristirahat di sana. Paling tidak pasti bermain dengan Dimas atau melakukan kegiatan lain. Ah, ya. Gadisnya itu sempat mengiriminya pesan bahwa sedang membuat menu makan malam bersama ibunya dan art rumahnya. Lalu ia mengajari Dimas belajar. Pasti hal itu membuatnya bisa tidur selelap ini. Beberapa menit berkendara, mobil mewah tersebut memasuki area parkir khusus. Seperti biasa, La melawati security yang biasa menyapanya dengan senyuman. Malam Mas Mahesa. Pemandangan yang sudah biasa petugas keamanan itu lihat, ia hanya bisa menyimpulkan senyumnya melihat bagaimana Mahesa begitu menjaga istrinya. Malam, Pak. Mahesa pun langsung masuk ke dalam benda persegi tersebut ketika lelaki parubaya itu seperti biasa membantunya menekan lift hingga terbuka. 7. Cila, ucap Jingga mengusap punggung tangan putrinya dengan begitu lembut. Cila pengen punya bidadari, enggak?
Cila yang mendengarkan penuturan ibunya tersebut langsung mengangguk bersemangat. Mau, Mama. Pagi hari, rumah sakit. Jingga mulai mengusap puncak kepala Putri Samatawayangnya yang benar-benar sudah sangat penasaran dengan apa yang ia katakan. Ia begitu ingin tahu siapakah sosok bidadari yang ia ucapkan. Untuk sesaat bibirnya masih mengatup. Takut jika hal ini akan menyakiti putrinya. Tapi ia yakin kalau putrinya ini begitu pintar dan bisa diberi pengertian. Mama. Ayo dong, Ma. Cerita ke Cila. Siapa bidadarinya? Cila udah nggak sabar banget pengen ketemu. Mantan istri Mahesa itu kemudian tersenyum, mengecup punggung tangan sang anak. Tapi Mama boleh minta Cila satu hal dulu nggak? Gadis kecil itu kemudian mengangguk bersemangat. Boleh, Mama. Buat Mama, apa sih yang nggak Cila kasih? Jingga terkekeh, tangannya menarik hidung mancung yang tentu saja sangat mirip bentuknya dengan Mahesa. Paras putrinya ini begitu mirip dengan ayahnya. Mama cuma minta Cila jadi anak baik. Mama ingin Cila tumbuh jadi perempuan kuat dan tangguh. Mama, kan Cila selama ini tangguh. Cila juga kuat, kan? Cila kemudian mengangkat kedua tangannya yang kurus lalu menekuknya. Ia ingin menunjukkan pada sang ibu otot bisepnya yang bahkan tidak ada sama sekali. Nih, Cila kuat, Mama.